Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berangkat, kita berdoa semoga di perjalanan kita diberi keselamatan sampai pulang. Ingat, tujuan kita bukan untuk puncak sampai summit, tapi tujuan kita untuk balik lagi ke sini. Ya, berdoa dimulai. Nih, ya, doa selesai. Yuk. Saat ini tim Cahaya Gumelar lagi dalam perjalanan untuk menuju ke Puncak Gede. Buat teman-teman sahabat subscriber, jangan lupa terus ikutin dan tonton channel dari kita. Salah satu gunung yang menjadi destinasi favorit para pendaki adalah Gunung Gede Pangrango. Selain memiliki segudang pemandangan, gunung ini juga dikenal ramah bagi para pendaki pemula. Namun siapa sangka ternyata gangguan para pendaki malah muncul dari sosok yang tak terlihat atau gaib. Bagaimanakah tim Cahaya Gumelar dapat mengetahui dan mengupas siapakah sosok tersebut? Udah sampai di base camp Gunung Putri. Sampai mau pindah apa dulu? Biasa kita istirahat sejenak, di packing, baru nanti ya habis itu kita baru naik lagi besok. Peristirahatan pertama kita dimulai di Gunung Putri. Untuk besok kita siap untuk mendaki. Terus yang depan ntar ada Jerman, belakangnya nanti ada si Ipin, di tengah sama si Bang Tarif, gue di belakang sniper. Gak usah buru-buru ya, nyantai aja. Iya, karena kita hati-hati aja. Ya, itu aja. Terus titik poin kedua nanti kalau emang udah capek, ngikutin depan aja, ya. Ngikutin depan aja, Jerman berhenti. Cek. Satu jalan. Ya teman-teman, gunungnya ada di depan kita noh. Pemandangannya mantap banget. Oke, sahabat Cahaya Gumelar, ikutin terus. Memasuki kaki gunung, tim Cahaya Gumelar diperkenalkan dengan sesosok yang sangat hitam, tebal dan besar. Dia berada di kaki gunung yang sering eksis dan mengganggu para pendaki. Dan dia juga adalah sosok yang dikenal memiliki cakar yang sangat tajam. Bisa dikatakan ia sesosok genderuwo. Mungkin seperti itu namanya. Sampai mana, Bin? Sampai mana? Sesampainya kita di pos 1, kita melihat di sambil kita istirahat ada beberapa pendaki yang pada umumnya itu sangat aneh dibandingkan pendaki-pendaki lain. Mungkin ia adalah pendaki yang sudah tiada.
Dan juga kita melihat adanya sesosok putih berbulu putih, dan dia menutupi tubuhnya. Kalau dia bilang dia suka membuat para pendaki menjadi dingin, itu dia yang berbulu putih. Jadi terusnya kita berjalan mendaki, kita bertemu dengan sesosok manusia dengan 2 kepala, tidak berambut, dan dia sangat kecil. Ya, dia ada di atas sebelum kita sampai ke puncak Surya Kencana. Di istirahat waktunya kita lenggang, kita juga bertemu. Lebih tepatnya, kita berada di pos 2 Legok Lenca. Di sini kita diperlihatkan dengan monyet-monyet yang masih hidup di hutan ini. Di sambil berjalannya waktu, kita memuncak atau mendaki, kita dipertemukan dengan salah satu sosok penunggu dari Gunung Gede ini. Dia adalah seorang kakek yang katanya makamnya itu ada di tengah-tengah dari hutan ini. Namanya Ki Ahmad, biasa dipanggil Ki Sidik Ahmad. Dia juga biasa berada di kaki Gunung Gede. Tibanya kita di pos 3, kita merasakan adanya yang berbeda di balik daun ranting pepohonan. Seperti ada yang berbulu, tapi dia bukanlah monyet-monyet yang biasa manusia umum bisa melihatnya. Dia itu seperti jelmaan dari monyet tersebut, atau disebut dengan si Raja Hanoman. Dia berada di balik pepohonan, mempunyai tubuh besar dan memakai sanggul seperti mahkota. Namanya juga si Raja Hanoman. Perjalanan masih kita lanjutkan. Pada saat kita sampai di pos 4 atau Simpang Maleber, yang sedikit lagi kita sampai ke puncak Surya Kencana, ternyata kita dibingungkan atau dipisahkan dari rombongan yang padahal itu bukan teman kita, tapi kita sendiri nggak tahu sampai kelelahan. Di sini gua, Hadi, dan Fajri. Saya dengar itu suara Ipin, dan saya melihatnya bahwa dia sedang sholat. Dia sudah sampai di Surya Kencana. Akan tetapi kita salah. Saya salah mendengar dan salah menduga bahwa mereka bukan teman kita. Entah mereka siapa, atau mungkin kita yang terlalu kelelahan sampai kita berhalusinasi bahwa itu teman kita yang memanggil. Dan akhirnya setelah kita bersemangat mencari, kita bertemu dengan Ipin, Degong, dan kawan-kawan. Ternyata mereka sudah membangun tenda di tengah-tengah dari view Surya Kencana untuk bermalam di sini. Kita juga merasakan bahwa adanya kerajaan gaib yang sangat besar di atas Surya Kencana ini. Tentunya manusia pada awamnya tidak mengerti tentang hal ini, bahwasanya di sini itu sangatlah ramai. Kenapa bisa disebut Surya Kencana? Karena di sini adalah diambil dari tokoh kerajaan gaib yang dipimpin oleh Eyang Surya Kencana. Dia adalah pemimpin dari kerajaan gaib yang berada di Surya Kencana. Dan oh iya, waktu kebetulan sedikit lagi sudah mau maghrib. Akhirnya kita dan tim
bergegas untuk sholat maghrib, sekalian membuat santap makan malam. Mungkin untuk cerita dari Eyang atau Raden Haji Surya Kencana akan dibahas nanti setelah makan malam nanti. Oke, ya udah. Sampai di sini dulu ceritanya. Nanti kita cari tahu lagi. Kemungkinan kita dan tim akan mencari tahu lebih dalam tentang siapakah Eyang. Siap maneh ulah kitu atuh, baranang siang teh panas, baranang malam dingin. Sekarang kita lagi di tenda kok gelap, mana lampunya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat Cahaya Gumelar. Dan untuk malam ini kita lelah banget, jadi kita mengistirahatkan badan kita untuk satu frame, namanya satu frame tempat tidur. Ini ada saudara Bang Kajut, ada Bang Atung, dan ada Bang Hadi. Bang Hadi. Oh iya, sebelum tidur kita tadi habis makan sudah mencari tahu siapakah Raden Haji Surya Kencana. Beliau mempunyai nama lengkap, yaitu Raden Surya Kencana Winata Mangkubumi, dan beliau mempunyai istri seorang Putri Jin. Itu sebabnya kenapa beliau selalu bersemayam di Gunung Gede, dan legendanya merupakan kepercayaan masyarakat di sekitar, khususnya di daerah kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Petilasan singgasana Pangeran Surya Kencana ialah berupa batu besar yang berbentuk pelana. Hingga kini petilasan tersebut masih berada di tengah alun-alun yang disebut dengan Batu Dongdang. Konon Eyang Surya Kencana menyimpan hartanya dalam sebuah gua lawa atau walet yang berada di sekitar air terjun Ciberem, dan gua tersebut dijaga oleh Mbah Dalem Cikundul. Mungkin itulah cerita singkat tentang sejarah Raden Surya Kencana yang berada di Gunung Gede. Mungkin itu saja yang kita sampaikan kepada teman-teman dan semua. Pesan moral dari kita yaitu janganlah lupakan sejarah, karena adanya kita karena adanya orang tua, adanya orang tua karena adanya karuhun. Oke, semoga bermanfaat.